Mantan manajer Chelsea Gus Hiddink umumkan pensiun dari dunia kepelatihan. Gus Hiddink telah mengatakan bahwa dirinya akan berhenti dari dunia kepelatihan dengan dia terakhir kali menjabat sebagai manajer tim nasional Curaçao. Pria asal Belanda tersebut telah berjuang dengan adanya COVID-19 sejak awal 2021 dan posisinya digantikan sementara oleh compatriotnya yakni Patrick Kluivert. Sejatinya tim asuhan Hiddink mampu melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona CONCACAF, tapi mereka gagal melaju ke putaran terakhir setelah dikalahkan oleh Panama pada Juni lalu. Selain itu, mereka juga tak mampu tampil di Piala Emas musim panas ini. Saya berbicara dengan presiden dan kami sampai pada kesimpulan bahwa dengan tim menuju ke arah yang baru lebih baik saya pergi, kata Hiddink dilansir dari Marca. Saya akan berhenti seterusnya. Saya absen untuk sementara waktu karena COVID-19 dan kami tidak berhasil di kualifikasi Piala Dunia dan tidak dapat ambil bagian di Piala Emas. Gus Hiddink mengawali perjalanannya sebagai pelatih klub pada tahun 1982 dengan dia ditunjuk menjadi asisten manajer di klub Belanda. Dia kemudian menerima pekerjaan sebagai asisten manajer di PSV 2 tahun berselang dan pada tahun 1987 Gus Hiddink diangkat sebagai bos di Boeing, di mana dia berhasil memboyong 7 gelar selama periode pertamanya, termasuk membuat mereka menjadi tim yang meraih triple winner untuk pertama kalinya pada musim 1987-1988. Setelah meninggalkan PSV, Hiddink sering berganti-ganti menukangi klub, termasuk menjadi pelatih tim nasional Belanda sebelum ditunjuk menjadi manajer Real Madrid pada tahun 1998. Dengan dia berhasil memenangkan Piala Interkontinental selama satu musim bersama dengan Los Blancos. Namanya semakin tenar ketika dia berhasil membawa Korea Selatan untuk menembus hingga semifinal Piala Dunia Jepang dan Korea Selatan 2002. Setelah itu, dia kembali bersama dengan PSV dan tangan dinginnya berhasil membawa tim Eindhoven tersebut merengkuh 5 trofi. Namun pada akhirnya dia dilepas oleh PSV dan dia beberapa kali menukangi timnas dan klub seperti Chelsea, Australia, Rusia, Turki, Korea Utara, Belanda, Tiongkok U21 dan U22. Dan semenjak September tahun lalu, Gus Hiddink bertugas untuk menjadi manajer Curaçao. Namun setelah menjalani 2 pertandingan, dirinya harus beristirahat dikarenakan pandemi COVID-19. Sebelum akhirnya dia memutuskan untuk pensiun. Petr Cech jelaskan sebab Lukaku gagal di Chelsea pada masa lalu. Romelu Lukaku telah kembali ke Chelsea. Petr Cech menjelaskan kenapa di masa lalu Lukaku gagal bersinar di Chelsea. Lukaku resmi diboyong lagi ke Chelsea pada bursa transfer musim panas tahun ini. Pemain asal Belgia tersebut didatangkan dari Inter Milan serta diikat kontrak di Stamford Bridge hingga 2026. Transfer kali ini sekaligus menjadi kali kedua Lukaku berseragam Chelsea sepanjang karirnya. Striker jebolan Anderlecht itu sebelumnya pernah membela The Blues pada 2011 hingga 2014. Romelu Lukaku gagal untuk menampilkan performa terbaiknya dalam periode pertamanya bersama dengan Chelsea. Dia hanya mencatatkan total 15 pertandingan di semua kompetisi dan tak mampu menorehkan gol sama sekali. Lukaku kemudian dilepas ke West Bromwich Albion pada 2012, lalu Everton pada 2013 dan menjadi mesin gol di sana. Dan ia melanjutkan karirnya di Manchester United 3 tahun kemudian, sebelum pindah ke Inter Milan di musim 2019-2020. Striker yang berusia 28 tahun itu tampil gemilang bersama Inter Milan dan sukses membukukan 64 gol dari 95 penampilannya. Adapun ketajamannya berbuah titel Scudetto buat Nerazzurri pada musim lalu, hingga memikat Chelsea untuk membawanya kembali ke London Barat. Lukaku musim ini sudah tampil 2 kali untuk Chelsea dan selalu tampil penuh dengan menyumbangkan 1 gol. Cech selaku mantan pemain Chelsea memberikan pendapatnya terkait Romelu Lukaku. Ketika Anda mulai bermain pada usia 16 tahun di liga profesional papan atas seperti Belgia dan Anda mulai mencetak gol, itu jelas menunjukkan bahwa Anda memiliki bakat dan potensi, kata Petr Cech dalam kolomnya di situs resmi Chelsea. Ketika dia pindah ke Chelsea, dia memiliki kelemahan pada saat itu, bahwa Didier Drogba berada di puncak performa kemampuannya. Didier mencetak gol dan kami tahu persis bagaimana menggunakannya. Romelu tiba di Chelsea dan permainan hold up tidak sama seperti sekarang. Di Anderlecht, dia terbiasa fokus berlari.
Dia akan mendapatkan bola dan membunuh semua orang dengan kecepatan, kekuatan, dan penyelesaiannya. Di Chelsea saat itu, kami menggunakan nomor 9 dengan cara yang sedikit berbeda untuk permainan bertahan dan juga liga yang lebih menantang daripada Belgia. Dia membutuhkan sedikit waktu untuk beradaptasi. Karirnya mengambil jalan yang berbeda dan dia sukses dimanapun berada. Selama bertahun-tahun dia jelas telah meningkat. Dan Anda dapat melihat ketika dia berbicara bahwa dia sadar tentang perlunya meningkatkan bagian permainannya ini. C. Mengakhiri. Chelsea menatap kemenangan ke-600. Chelsea akan berhadapan dengan Aston Villa pada lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. The Blues menatap kemenangan ke-600. Bisa? Duel Chelsea kontra Aston Villa akan dilangsungkan di Stamford Bridge, Sabtu, 11 September 2021 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama memetik hasil imbang di pertandingan terakhirnya, di mana The Blues seri 1-1 dengan Liverpool, sedangkan Aston Villa juga meraih skor serupa saat menjamu tim promosi Brentford. Di atas kertas, Chelsea akan dijagokan untuk menang melawan Villa. Akan tetapi, pertandingan berpotensi menjadi tricky dikarenakan rekor si biru tak cukup meyakinkan dalam 4 pertemuan terakhir dalam 2 tahun. 2 kemenangan, 1 kekalahan, dan sekali hasil imbang menjadi head-to-head Chelsea versus Aston Villa. Sedangkan tidak mampu mengalahkan lawannya itu sepanjang musim lalu usai seri 1-1 di kandang sendiri dan tumbang 1-2 di Villa Park. Bagaimanapun, Chelsea mesti memburu kemenangan demi terus menjaga posisinya di papan atas klasemen. Selain itu, tim London Barat ini dinanti sebuah torehan saat ia bisa mengalahkan Aston Villa besok malam. Adapun menurut catatan Opta, Chelsea sudah mengoleksi 599 kemenangan di Premier League. Chelsea akan menjadi tim kedua yang mencapai 600 kemenangan di kompetisi ini, setelah Manchester United dengan torehan 689 kemenangan. Untuk meraih angka penuh melawan Aston Villa, Chelsea akan mengandalkan Romelu Lukaku. Romelu Lukaku akan membawa ketajamannya ke Chelsea setelah mengemas 3 gol dalam 2 pertandingan Belgia di laga internasional lalu. Di sisi lain, Lukaku telah mencetak 1 gol dalam 2 penampilannya untuk Chelsea sejak diberi dari Inter Milan. Dan kini, Lukaku menatap gol perdana di Stamford Bridge melawan Aston Villa.